Yo, what's up guys? Welcome back to Fahri Channel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sebelumnya udah nonton video gue ini yang mendapatkan ancaman dari mantannya. Terima kasih banyak buat view, like, dan subscribe-nya. Dukungan Anda menjadikan semangat buat saya untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Konten gue kali ini dilatar belakangi sebuah permasalahan yang lagi muncul di halayak ramai nih teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu kan lagi rame masalah siapa tuh YouTuber yang dipenjara gara-gara ngeprank, ya itulah ya pokoknya. Jadi karena ada aksi prank terus membuat dia dipenjara, sehingga gue jadi semakin bertanya-tanya gitu, apa kaitannya antara prank sampai dia bisa dibawa ke penjara. Oleh karena itu, kali ini gue akan bahas mengenai prank dan pidana. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru pertama kali lihat video gue, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, jadi pada dasarnya tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun di Indonesia saat ini ya yang menjelaskan maupun mendefinisikan secara eksplisit mengenai prank ya, substansinya ya, itu nggak ada. Jadi kita ambil pengertian prank itu dari kamus bahasa Inggris. Iya dong, kan prank bahasa Inggris, bukan bahasa Neptunus. Di sini gue mengambil dari Cambridge Dictionary. Di situ dijelaskan bahwa prank is a trick that is intended to be funny but not to cause harm or damage. Artinya, prank itu merupakan tipuan atau perbuatan jahil terhadap seorang dengan tujuan untuk menjadi bahan candaan atau guyonan, tetapi tidak menyebabkan bahaya atau kerusakan. Dari sini kita itu sudah bisa menarik unsur-unsurnya, walaupun belum bisa dikatakan unsur pidana, karena kita nggak ngambil dari KUHP ya. Jadi biasanya prank ini juga dilakukan waktu PDKT sama calon pasangan ya. Deket, nggak taunya jadian sama orang lain. Prank. Baca. Nah, dari situ kita bisa menarik sebenarnya unsur-unsur prank itu apa aja sih. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu tipuan atau perbuatan jahil. Penipuan itu diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbuatan curang. Jadi kurang lebih bunyinya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Intinya adalah di sini ada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, baik secara material maupun immaterial. Ini bisa diartikan bukan cuma keuntungan secara finansial, tapi juga misalnya view, atau subscribe, atau AdSense. Kalau sudah mulai ke materi yang bisa diambil uangnya gitu ya, berarti sudah bisa keuntungan material. Kemudian apa? Perbuatan jahil. Nah, perbuatan jahil sendiri nih, iseng, itu belum diatur dalam KUHP. Ya iseng itu kayak kamu gitu, iseng-iseng menarik perhatian terus diam-diam menghilang. Baca. Kemudian yang kedua, terhadap seseorang. Nah artinya ada subjeknya, jadi nggak bisa lu ngeprank diri lu sendiri. Misalkan lu makan mie terus mie-nya lu kasih cabai yang banyak banget terus lu kepedesan sendiri. Apa itu? Itu bukan prank, tapi ada yang salah dengan otak Anda. Terus dengan tujuan menjadi bahan candaan atau guyonan. Jadi prank ini tujuannya tuh buat bercandaan doang, just joke. Jadi nggak ada unsur mau balas dendam, unsur menyakiti. Jadi kalau ada orang yang bikin prank tapi niatnya supaya dia meninggal, ya itu bukan prank, berarti Anda memang berencana untuk membunuh. Nah yang paling penting tuh yang ini, tetapi tidak menimbulkan bahaya atau kerusakan. Jadi gini, prank itu kan direncanain ya, berarti si pranger orang yang melakukan prank itu kan dia sudah menyusun apa yang dilakukan, terus batas dampak yang ditimbulkan itu seberapa. Misalkan lu mau ngeprank makan keasinan, ya lu pasti udah tahu dong, nggak mungkin ngeprank makan gado-gado keasinan, gado-gadonya satu piring tapi garamnya satu gudang bulog, kan nggak mungkin ya nggak mungkin. Jadi ingat ya, tidak menyebabkan kerusakan. Kerusakan tuh kayak hadirnya orang ketiga dalam hubungan dua insan yang saling mencinta. Baca. Nah, terus apa kaitannya prank sama pidana? Sebenarnya ada 3 delik sih yang paling mendekati. Yang pertama itu penipuan 378, penghinaan 310, dan pencemaran nama baik. Soal penipuan tadi sudah kita bahas ya. Nah, kemudian penghinaan.
Penghinaan itu diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dijelaskan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 ribu. Kemudian pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu sebenarnya secara substansi itu merupakan bagian dari penghinaan. Karena kalau dilihat dari 310 sampai 321 KUHP, setiap delik penghinaan selalu bermuara ke pencemaran. R. Susilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya itu menjelaskan bahwa KUHP membagi penghinaan dalam 6 bidang. Penistaan 310 ayat 1, penistaan syarat tertulis 310 ayat 2, kemudian fitnah 311, hinaan ringan, pengaduan palsu 317, sampai perbuatan fitnah 318. Ya fitnah, bilang cuma kamu ternyata deketin yang lain juga. Baca. Tapi buat lebih detailnya nanti kita bahas di video yang lain. Nah terus, prank itu masuk kemana sih? Kalau menurutku ya, ini menurut pendapatku sendiri, sebenarnya prank itu dinilai secara pidana tergantung perbuatan yang menyertai. Jadi prank itu bisa saja masuk ke penghinaan kalau korbannya merasa dipermalukan. Jadi misalkan kayak prank gold digger gitu, yang cowoknya itu miskin, ceweknya nggak mau, giliran kaya ceweknya mau. Nah kalau misalkan ceweknya itu merasa dipermalukan, maka bisa masuk penghinaan atau pencemaran. Kalau korbannya itu sampai menyerahkan barang yang bernilai material, misalkan kayak lu ngeprank ngakunya debt collector, terus nyita barangnya itu diambil sama lu, terus lu pakai, lu jual misal. Nah itu bisa masuk penipuan 378. Nah kalau korbannya sampai luka-luka, misalnya lu ngeprank matahin kursi, terus kursinya disusun, temen lu duduk di kursinya ternyata kursi panas ya, wants to be a millionaire. Kalau di kursi, terus kursinya patah, temen lu jatuh, tapi dia sampai patah kaki gitu, itu bisa aja masuk ke penganiayaan. Nah terlebih kalau misalkan temen lu itu sampai meninggal ya, ini kan sempat tuh ada misalnya prank benerin lampu, tangganya itu dipatahin, terus jatuh kepala duluan, terus dia meninggal, bisa jadi masuk ke pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa. Nah terus gimana dengan perbuatan tidak menyenangkan? Nah perbuatan tidak menyenangkan sendiri diatur dalam pasal 335 KUHP. Nah kalau gue sendiri ya, gue pribadi, kalau prank itu perbuatan tidak menyenangkan sebenarnya secara substansi yang diatur di KUHP sebenarnya nggak terlalu masuk sih. Karena perbuatan tidak menyenangkan itu di KUHP salah satu unsurnya adalah memaksa. Ya kan prank nggak ada unsur memaksa ya, jadi menurutku agak sulit memaksa gitu. Ya kayak cinta lah, nggak bisa dipaksakan. Baca. Nah terus ancamannya apa? Nah kalau dalam kasus prank itu sebenarnya bisa dijerat dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, tepatnya di pasal 27 ayat 3. Dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah itu adalah pasal yang disangkakan ke yang kemarin tuh ngeprank sembako sampah ya, siapa namanya lupa. Ya itulah. Tapi intinya tuh harus disadari bahwa informasi elektroniknya itu harus memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik dulu. Jadi substansinya itu sudah memuat delik pidana, dilakukan secara elektronik melalui YouTube, baru bisa kena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE ini sebenarnya sama kayak mantan, sama-sama bisa menjerat. Baca. Nah terus dijelaskan di pasal 45 ayat 3 di bawahnya mengenai hukuman apa sih. Nah hukumannya itu bisa pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Besar ya dendanya ya. Ya tapi nggak sebesar rasa kecewa ketika tahu kamu ninggalin aku buat orang lain sih. Baca. Nah sekarang apa sih yang bisa dilakukan korban prank? Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, kalau kamu lihat di laman YouTube keluhan privasi. Keluhan privasi ini bisa kamu gunakan jika orang yang upload video itu menampilkan kamu korban prank tanpa seizin kamu. Nah kamu bisa melakukan keluhan privasi di YouTube. Nah, nanti diserahkan ke YouTube atau bisa juga melalui aduan konten. Aduan konten ini adalah tools yang disediakan oleh Kominfo untuk mengadukan konten-konten yang bermuatan negatif. Nah, itu bisa di laman web tersendiri atau juga melalui jalur pidana. Kamu bisa datang ke kantor polisi, ke polsek, ke polres, ke polda untuk melaporkan bahwa kamu menjadi korban prank
buktinya ini, yang dirugikan ini. Nanti biar polisi yang... Tapi teman-teman ingat, kalau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini sifatnya adalah delik aduan. Maksudnya delik aduan ini penyidik itu bisa bergerak hanya jika ada korban yang melapor dan menganggap dirinya dirugikan. Jadi kalau misalkan nggak ada apa-apa, nggak ada laporan, ya nggak bisa diapa-apain sama polisi. Tapi kalau misalkan upaya itu juga menurut kamu tidak berhasil, maka cara yang terbaik adalah lapor sama Allah. Karena Allah merupakan sebaik-baiknya tempat meminta pertolongan. Ya, itu dia guys penjelasanku terkait prank dan pidana. Ya, gue nggak bilang semua yang gue informasiin bener sih, tapi ya kurang lebih sih kayak gitu ya. Buat kalian yang nggak setuju atau punya pendapat tersendiri mengenai hal tersebut, silahkan tinggalin di komentar. Namanya sharing kan boleh-boleh aja ya. Nah terus buat kalian yang punya ide kira-kira bahas apa lagi ya di video selanjutnya, tinggalin komentar di bawah deh. Buat kamu yang idenya dipilih untuk dibahas dan ditayangkan di video itu, akan ada hadiah menarik. Apa itu? Kita tidak tahu, karena saya sendiri tidak dapat hadiah. Terima kasih, jangan lupa share, like, dan subscribe video ini untuk mendukung video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.